Pak Sudewo, singkat Pak. Terima kasih pimpinan, langsung saja. Saya ingin menyampaikan kepada Kementerian Desa melalui 4 Direktorat Jenderal ini, ya. Coba siapa yang punya kira-kira pas untuk menjelaskan acuan kerja dari Kementerian Desa itu undang-undang apa saja, ya. Tentu yang saya tahu adalah undang-undang pedesaan, tetapi yang lain undang-undang apa saja. Karena dari pemaparan Direktorat Jenderal, kalau nggak salah itu di bagian perekonomian atau apa, juga mengurus soal desa bebas narkoba, seperti itu, ya. Apakah memang ada amanat undang-undang yang diberikan oleh Kementerian Desa sampai harus mengurus soal ini, gitu ya. Dan apakah semuanya dalam undang-undang yang terkait dengan tata kelola dan kerja Kementerian Desa itu harus dilaksanakan sepenuhnya, gitu kan. Karena mengingat anggaran Kementerian Desa ini kan tidak banyak, tidak signifikan. Jumlahnya sangat terbatas, sementara mayoritas dari jumlah anggaran itu sendiri sudah dipakai untuk kegiatan yang baku, yang standar, yaitu pendamping desa. Dari 3 triliun pendamping desa itu sudah menyedot anggaran sekitar 1,7 sampai 1,8 triliun. 60%-nya. Coba dibayangkan, dengan anggaran yang sekitar 1,2 triliun atau mungkin di bawah 1 triliun sebagai ruang lingkup kebijakan fiskal Kementerian Desa, kemudian terdistribusi dengan sekian banyaknya program, sampai hampir tidak kelihatan peran Kementerian Desa terhadap pembangunan desa. Apakah itu daerah tertinggal, desa tertinggal, transmigrasi, ataukah kegiatan perekonomian di desa. Sampai tidak kelihatan perannya. Oleh karena tidak ada prioritas. Ya, dari sekian anggaran itu mestinya Kementerian Desa membuat skala prioritas sehingga benar-benar punya peran, punya kontribusi, tolok ukurnya jelas, parameternya jelas, bahwa dengan hadirnya Kementerian Desa ada pembangunan yang meningkat, ada kesejahteraan yang meningkat, ada satu perubahan status di desa dan pedesaan, gitu ya. Coba ini undang-undang mana yang, dan saya sarankan kepada Kementerian Desa, janganlah semua item, pasal, ayat dalam undang-undang itu mesti dianggap sebagai mandatorinya undang-undang terhadap Kementerian Desa. Jangan dianggap seperti itu. Kalau itu tidak dilaksanakan, jangan dianggap bahwa Kementerian Desa melanggar undang-undang. Kalau punya anggapan semacam itulah yang membuat tata kerja Kementerian Desa salah. Boleh semua yang diamanatkan oleh undang-undang dilaksanakan, sepanjang memang ada konsekuensi terhadap jumlah anggaran. Kalau anggaran itu tidak memadai, ya otomatis sebagian daripada amanat undang-undang itu yang bisa dikerjakan, gitu ya. Jadi saya sampai prihatin sebenarnya dengan anggaran Indonesia yang sekian luasnya, jumlah penduduk yang sekian banyaknya 270-an juta, desanya sekian puluh ribu desa, ya kan, geografinya tidak mudah, medannya sangat berat, kemudian hanya dipilih untuk program
Itu saya sangat prihatin. Yang kedua, coba buat matrik di Kementerian Desa ini. Dari sekian program yang ada itu buat matrik. Ya. Bahwa kondisi Indonesia, kondisi desa, pedesaan, desa tertinggal, program-program yang harus ditangani oleh Kementerian Desa adalah program ABCD. Apa saja? Begitu ya. Kemudian untuk tahun 2021, ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Desa. Sisanya belum bisa dikerjakan oleh karena anggaran 2021 hanya sekian. Kemudian progres di 2022 dikerjakan program, kemudian sisanya yang menjadi backlog itu apa saja, masih berapa, dibutuhkan anggaran berapa. Gitu. Kemudian coba dievaluasi 5 tahun, 6 tahun yang sudah dikerjakan. Situasinya menjadi berubah, ada kemajuan atau malah kemunduran menjadi kondisi yang semula. Itu. Jadi kami ini jangan hanya disuguhi program yang hanya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Ya. 300 juta, 400 juta. Ini yang untuk kelembagaan. Kemudian pengembangan desa ekspor, promosi produk unggulan desa 1,5 miliar, 80.000 desa. Kemudian ada promosi produk unggulan desa melalui kampanye gerakan nasional dengan 1,5 miliar rupiah. Cara memilihnya bagaimana? Menjadi prioritas untuk dipilih, itu kan tidak mudah ya. Jadi saya ingin tahu yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Desa itu apa saja, kemudian programnya itu jenisnya apa saja, yang sudah dikerjakan apa, kemudian sesungguhnya idealnya dibutuhkan dana itu berapa. Kemudian yang terakhir saya minta ini, berkali-kali saya sampaikan kepada Kementerian Desa, baik melalui Raker maupun RDP, bahwa dana desa itu adalah esensinya program padat karya. Program padat karya itu apa? Wujudnya. Eksistensinya adalah untuk penyerapan tenaga kerja lokal setempat. Tapi kalau pembangunan jalan desa itu diborongkan, ya, pengecorannya itu tidak dikerjakan oleh masyarakat desa secara manual, kan artinya sudah disorientasi dari tujuan dana desa yang program padat karya ini. Nah, ini saya minta, ini ditangani oleh direktur siapa ini, dirjen siapa, gitu kan? Coba buatkan surat edaran kepada setiap desa supaya itu dilakukan dengan model swadaya, swakelola oleh desa, ya kan? Penyerapan tenaga kerja menjadi real, dan bila mana itu tidak dilaksanakan, apa sanksinya? Itulah. Jadi itu tolong, ini kan betul-betul menjadi perhatian Presiden juga, tapi implementasinya itu mesti harus dimonitor betul oleh Kementerian Desa. Jadi 3 hal ini aja, pimpinan, terima kasih.